diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan semua kegiatan kita lalui lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kesempatan ini Ibu akan mengajak kalian dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Sebelum dimulai kegiatan, alangkah baiknya nih kalau kita berdoa dulu. Silakan di antara kalian berenam, siapa yang mau mimpin doa? Boleh, silakan Ustaz. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kita sudah berdoa ya. Ibu berharap mudah-mudahan kegiatan dalam bimbingan kelompok hari ini diberikan kelancaran dari awal dan akhir. Amin. Nah, anak-anak, Ibu kemarin mengundang kalian ada 6 orang nih. Jadi hari ini Ibu absen dulu ya sebelum kegiatan kita mulai. 1. Giska Verona. Hadir. Oke, Jauza Firna Raditya. Hadir. Baiklah, sudah Ibu mengabsen kalian satu persatu. Baiklah anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu nih apa bimbingan kelompok? Atau kalian sudah ada yang pernah nih mengikuti bimbingan kelompok? Belum tahu, Bu. Oh, baiklah, kalau belum ya, mungkin dari kalian kalau memang pada belum tahu, apa sih menurut kalian bimbingan? Saya, Bu, kalau menurut saya bimbingan itu adalah bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan kelompoknya, Bu. Oke, mengenali dirinya dan kelompoknya. Ada yang mau menambahin kembali? Saya, Bu. Baiklah. Bimbingan juga bertujuan agar siswa dapat beraktualisasi dengan baik. Oke, berarti beraktualisasi berarti kembali kepada diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah benar semua nih jawabannya, bagus-bagus ya. Jadi bisa kita simpulkan dulu, bimbingan adalah bantuan yang diberikan seorang konselor terhadap kepada konseli. Nah, konselor itu contohnya adalah sebuah orang guru. Konseli adalah siswa dalam rangka mengenali pribadinya sendiri-sendiri dan lingkungan, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Nah, Oh, jadi begitu ya, Bu? iya. Oke, nah setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apakah ada yang tahu nih kelompok ini ya? Oke, ada yang nambahin? Saya, Bu. Boleh? Menurut saya, kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki keterikatan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama, dan norma atau aturan di dalamnya. Oke, berarti kelompok yang ada yang emosional yang sama dengan normanya juga yang sama. Bagus sekali ya jawaban dari yang kalian sampaikan. Jadi kita bisa simpulin nih, kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih di dalam keterikatan emosional seperti yang dikatakan oleh Salsa tadi ya. Nah, yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi nih, yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah seorang pemimpin. Jadi begitu ya, Bu. Lalu bimbingan kelompok itu apa, Bu? Oke. Giska yang tanya nih, jadi untuk semuanya ya. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dengan manfaatkan dinamika kelompok. Artinya nih, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lainnya. Saya rasa sekarang sudah pada paham belum nih bimbingan kelompok? Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa sih tujuan bimbingan kelompok? Saya, Bu. Boleh? Tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat kita. Bagus sekali anak-anak, tepuk tangan nih untuk kita semua. Oke, mana sudah fresh kembali anak-anak? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu memberitahukan kepada kalian terdapat kontrak layanan nih, yaitu kegiatan ini selama 1 kali 45 menit. Semoga waktu tersebut berjalan maksimal
dan bisa dipahami? Bisa. Oke, itu baru anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan ini Ibu memilih satu topik yang Ibu rasa cukup penting bagi kalian. Topiknya tentang apa, Bu? Kali ini akan kita diskusikan bersama-sama tentang pentingnya motivasi belajar. Dan dalam layanan bimbingan kelompok diharapkan kalian mampu menyimpulkan motivasi belajar, jenis-jenis motivasi belajar, identifikasi jenis-jenis motivasi belajar, dan kita pun akan tahu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Bu, iya Bu, saya senang sekali membahas topik itu. Saya rasa kalian sangat antusias sekali ya dengan topik ini. Apakah kalian sudah semua mulai layanan bimbingan konseling ini? Siap, Bu. Oke, siap ya, Mbak. Tapi sebelum kita membahas, mungkin kalian ada yang mau berpendapat nih. Apa sih pentingnya topik yang akan kita bahas hari ini? Menurut saya penting sekali Bu, karena mungkin sebagian dari kita ada yang belum tahu apa yang namanya motivasi belajar. Oke. Saya setuju, Bu, dengan perkataan yang dikatakan. Oh, baiklah. Berarti tepat sekali ya kalau Ibu mengangkat tema atau topik hari ini dalam bimbingan kelompok kita ya. Benar Bu, kami juga akan lebih tahu tentang motivasi belajar. Oke, apakah ada yang tahu nih apa itu motivasi? Saya Bu, Boleh? motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Saya Bu, Ya? motivasi itu ada di dalam diri kita, sesuatu yang ingin kita capai. Oke, jadi motivasi adalah dorongan di dalam diri individu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang dicapai. Nah, tadi motivasi ya. Kalau motivasi belajar, ada yang tahu? Oke. Kalau motivasi belajar adalah dorongan yang diinginkan dalam belajar. Nah, jadi motivasi belajar adalah kecenderungan perilaku siswa untuk melakukan kegiatan belajar, didorong dengan hasrat atau keinginan untuk mencapai prestasi dengan baik. Baiklah, Ibu share di grup WA link kalian yang bisa kalian lihat satu contoh film pendek yang berkaitan motivasi belajar. Silakan disimak, di mana akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Silakan mengeluarkan HP, dibuka link YouTube satu kasusnya tadi. Nah, buka dulu. Oke, dibuka. Dikuatin suaranya jadi bisa kita lihat. Segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, baiklah anak-anak, sudah selesai, silakan dimatikan. Oke, menurut kalian nih, bagaimana nih pendapat kalian tentang video yang sudah kita tonton tadi? Saya Bu, Boleh? video tadi menceritakan motivasi belajar yang rendah, sehingga harus lebih giat lagi dalam belajar agar motivasinya meningkat dan mendapat prestasi yang baik. Nah, berarti menumbuhkan motivasi dalam diri sehingga kita mau belajar nih sungguh-sungguh biar tercapainya prestasi yang baik, terutama bisa menyelesaikan masalah yang kita buat pastinya kan. Nah, jadi muncul masalah dari video tersebut apa sih menurut kalian? Malas belajar. Oke, Lupa waktu, lanjut. kurang perhatian orang tua. Kurang perhatian. Nah, sekarang bagaimana nih pengalaman kalian sendiri yang dialami seperti di video tadi? Saya Bu, Ya. saat mengerjakan ulangan nyontek dan pergi ke kantin saat jam pelajaran. Waduh, ulangan mencontek dan ke kantin saat jam pelajaran. Nah, motivasi belajar itu sangat penting berarti kan yang dimiliki oleh seorang siswa pastinya untuk mendorong apa yang diinginkan. Terutama kalau kita jadi siswa pasti kita akan mencarinya apa? Peringkat nomor 1. Nah, dalam video tersebut
timbul masalah-masalah di mana motivasi belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor. Ada yang bisa menjawab? Ya, Oke. faktor lingkungan, faktor-faktor kecerdasan, karena teman, faktor emosional, dan juga kebiasaan belajar. Lalu nih, motivasi belajar, masalah dalam diri kalian yang pernah alami? Ya? Kurang semangat belajar, sering malas belajar, Tidak mengerjakan juga. Berarti itu merupakan masalah motivasi belajar. Nah, bagaimana nih cara menyelesaikan masalah ini? Saya Bu, Oke? dengan membagi waktu untuk belajar. Oh, berarti kalau membagi waktu kita belajarnya secara bertahap ya, sedikit demi sedikit, sehingga kita mendapatkan belajarnya bisa dengan yang banyak. Nah, sekarang nih, bagaimana cara kalian menerapkan materi atau topik yang sudah kita bahas dalam kehidupan kalian? Saya Bu selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat sekali ya, bahwa menerapkan materi pentingnya motivasi belajar itu. Nah, di dalamnya meningkatkan motivasi belajar nih, menurut kalian ada beberapa strategi sih? Saya Bu, Ya. yang pertama pergi ke perpus, membaca buku dan belajar kerja kelompok bareng teman-teman yang pintar. Oke, terima kasih Layatun. Nah, berarti baiklah, dalam meningkatkan motivasi belajar ada beberapa strategi. Apa yang dibilangkan teman tadi, temanmu adalah betul. Selalu mensugesti diri sendiri. Jadi sugesti itu seperti ini. Kita harus memiliki semangat dalam belajar. Hasil dan juga harus rileks nih, jangan tegang, jangan ada paksaan ataupun apapun. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, layanan pengembangan kelompok hari ini sudah selesai nih. Ibu berharap kalian sudah bisa memahami dan mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan meningkatkan motivasi belajar kalian dalam aktivitas sehari-hari. Dari hasil diskusi kita hari ini bersama-sama. Jangan lupa juga silakan mengisi lembar kerja peserta didik yang disebut LKPD yang sudah pernah Ibu share kan di grup link WA, betul? Betul. Oke. Dan juga Ibu memberikan link YouTube video pembelajaran tentang motivasi belajar untuk kalian belajar di rumah secara mandiri sebagai acuan belajar. Ibu kira kalian sudah cukup paham ya mengenai motivasi belajar yang kita bahas hari ini. Akhir kata, akhirnya kita akan mengakhiri bimbingan kelompok kita hari ini. Jadi kita akhiri saja. Tapi sebelumnya Ibu ingin mendengar kesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Adakah yang mau menyatakan kesan-pesannya? Saya Bu, terima kasih Bu, karena dengan adanya bimbingan kelompok ini saya jadi lebih paham tentang motivasi belajar. Baiklah, berarti kalian sudah memahami ya apa pentingnya topik kita hari ini, yaitu pentingnya motivasi belajar, sehingga bisa kalian terapkan di dalam kehidupan kalian. Nah, dari hal ini, materi ini, Ibu kita adalah akan bisa mengambil manfaat nih dari bimbingan kelompok saat ini berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi. Perlukah sekiranya nih kita mengadakan bimbingan kelompok lagi? Baiklah, kalau begitu Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, Ibu memberikan sebuah kata-kata motivasi. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemana-mana tanpa membebani diri kita. Selanjutnya kita tutup ya, tetapi sebelum kita tutup, kita doa dulu. Saya kembalikan lagi kepada Zauza untuk memimpin doa penutup. Mari kawan-kawan, sebelum kita akhiri kegiatan kita kali ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih satu kali lagi
Akhirnya kegiatan kita bimbingan kelompok hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.